Selama bertahun-tahun, sepak bola Indonesia seringkali hanya dipermalukan karena semangat suporternya yang tak tertandingi. Namun kini, mata dunia mulai melihat lebih dalam pada kualitas, sistem, dan profesionalisme yang tengah dibangun. Dan semua kisah ini berpusat pada satu nama, Persib Bandung. Klub kebanggaan Kota Kembang ini tidak hanya sekedar menang di Liga Domestik. Mereka kini tengah menjadi wajah baru sepak bola nasional. Satu-satunya wakil Indonesia di panggung AFC Champions League 2, ACL2 musim ini, dan membawakan performa yang membuat seluruh Asia menoleh. Namun, yang paling memicu gelombang euforia bukan sekedar performa di lapangan, melainkan sebuah peluang fenomenal, sebuah takdir yang kini mulai terlihat nyata. Peluang Persib untuk bertemu dengan raksasa Arab Saudi, Al Nassr, klub yang diperkuat oleh mega bintang global Cristiano Ronaldo di laga final AFC Champions League 2. Ini bukan lagi wacana, ini adalah hitung-hitungan yang berdiri di atas fakta dan kinerja stabil. Sebuah pertarungan antara mimpi dan realita yang dimulai dari gelora Bandung Lautan Api menuju panggung global. Malam ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana Persib bisa mencapai titik ini. Seberapa besar efeknya bagi masa depan tim nasional Indonesia? Dan mungkinkah kita benar-benar menyaksikan duel Maung Bandung melawan CR7? Jika kita mencari klub yang paling stabil, paling konsisten, dan paling siap untuk mengangkat nama Indonesia di kancah Asia, jawabannya berdasarkan data adalah Persib Bandung. Sejauh ini kiprah mereka di fase grup AFC Champions League 2 sudah seperti monster Asia Tenggara. 3 pertandingan telah dilalui dengan catatan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Belum sekalipun Persib menelan kekalahan menghadapi lawan-lawan kuat dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kemenangan demi kemenangan diraih dengan cara yang sangat meyakinkan. Yang paling segar dalam ingatan tentu saja adalah kemenangan krusial 2 gol tanpa balas atas Selangor FC di GBLA. Bermain di bawah tekanan tinggi dengan disiplin taktis yang rapi hasil dari racikan pelatih Boyan Hodak, Persib bukan sekedar menang, namun benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Dari laga-laga tersebut, para analis mulai menaruh kepercayaan besar. Maung Bandung datang ke AFC bukan sekedar numpang lewat. Tambahan 3 poin dari Selangor langsung mengantarkan Persib ke puncak klasemen grup G. Mereka kini mengoleksi 7 poin dari 3 laga, mengungguli tim-tim lain dan menjadi satu-satunya tim di grup yang belum keterkalahkan. Gelandang andalan dan ikon tim Mark Klok bahkan sempat menegaskan bahwa target tim bukan sekedar lolos grup. Puncak, itu target bagi saya. Berada di peringkat pertama dalam grup dan lolos. Saya berharap kami bisa terus menjaga ini. 2 kemenangan lagi dan saya rasa kami bisa menjadi nomor 1. Secara hitung-hitungan Footy Ranking, peluang Persib untuk melangkah ke babak 16 besar kini berada di kisaran 70 hingga 75%. Artinya, Persib hanya memerlukan 1 kemenangan lagi dari 3 laga tersisa untuk hampir pasti mengamankan tiket fase gugur. Namun, yang lebih menarik, performa solid ini ternyata tidak hanya mengangkat nama klub. Ia mendorong naiknya level Liga Indonesia di peringkat AFC. Dan ini permulaan baru, karena jika konsistensi terus terjaga, bukan hanya babak 16 besar, tapi panggung Asia pun sudah mulai terlihat di perpisahan mata. Inilah bagian yang paling memicu euforia, bagian yang membuat setiap bobotoh dan pecinta sepak bola nasional mulai menghitung hari. Persib benar-benar bisa satu panggung dengan Cristiano Ronaldo. Ini bukan rumor atau mimpi kosong, melainkan konsekuensi dari format turnamen baru. Sejak musim 2024, AFC membagi sistem kompetisi menjadi 2 zona utama. Zona Timur diisi oleh negara-negara Asia Tenggara dan Timur, termasuk Indonesia. Zona Barat berisi negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Selatan, di mana Al Nassr berada. Artinya, Persib dan Al Nassr yang berada di kutub kompetisi berbeda baru bisa bertemu di satu-satunya titik temu, yaitu babak final AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Dan kebetulan saat ini situasinya sangat mendukung. Kedua klub tengah berada di puncak klasemen grupnya masing-masing. Persib di atas grup G dan Al Nassr di atas grup D. Mereka mengumpulkan poin sempurna, sama-sama belum terkalahkan, sama-sama tajam, dan sama-sama menjadi sorotan di negaranya masing-masing. Namun ada satu fakta yang perlu dicatat, fakta yang akan membuat cerita ini semakin indah. Jika takdir benar-benar mempertemukan Persib dan Al Nassr di final, laga tersebut tidak akan digelar di Bandung. Musim ini, AFC telah menentukan
babak final akan digelar di zona barat. Khususnya, Persib Bandung akan menjadi tim tamu. Mereka akan bertandang ke kandang Ronaldo di Arab Saudi, kemungkinan besar di Al Awal Park, Riyadh. Bayangkan keindahan ceritanya. Dari stadion GBLA yang selalu bergetar penuh oleh bobotoh, menuju Al Awal Park yang menjadi rumah Ronaldo. Ini bukan hanya pertarungan antara dua klub. Ini adalah pertarungan simbolis antara kebangkitan sepak bola Asia Tenggara melawan kekuatan finansial dan superstar dari Asia Barat. Dimanapun tim Indonesia bermain, disitulah keharuman nama bangsa dibawa. Dan jika Persib bisa melangkah sejauh itu bukan hanya sejarah bagi klub, tapi juga sejarah bagi seluruh sepak bola Indonesia. Apa yang membuat Persib berbeda dari klub manapun di Asia Tenggara bukan semata kualitas pemain bintangnya, melainkan daya dukung luar biasa dari para supporter, bobotoh. Setiap kali Persib bermain di GBLA, suasananya sudah seperti pertandingan final. Koreografi, nyanyian tanpa henti, energi yang membuat stadion bergetar dari menit pertama hingga peluit akhir. Dan data bicara, Persib kini menjadi klub dengan jumlah penonton tertinggi kedua di seluruh ACL 2. Total penonton dari hanya 2 laga kandang mencapai 33.245 orang dengan rata-rata 16.623 penonton per laga. Mari kita bandingkan dengan klub bertabur setimbang dunia. Al Nassr, klub Cristiano Ronaldo itu hanya mampu mendatangkan sekitar 6.000 penonton per laga di Al Awal Park. Angka ini menegaskan dukungan bobotoh bukan hanya besar, tapi mengalahkan antusiasme klub yang diisi pemain termahal dunia. Inilah yang kita sebut the power of bobotoh. Kekuatan ini ternyata tidak hanya sebatas atmosfer. Efeknya juga terasa signifikan pada bisnis dan keuangan klub. Seperti yang sempat diungkapkan oleh para pengamat, keputusan Persib mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa Indonesia seperti Tom Hey atau Mark Klok bukan semata strategi olahraga, tapi murni langkah bisnis. Mengapa? Karena setiap kemenangan di AFC Champions League 2 berarti bonus besar dari AFC. Dan yang lebih penting, efek domino ke semua lini pendapatan klub, mulai dari penjualan jersey, tiket, hingga nilai sponsor yang meroket tajam. Bayangkan angka ini, 10.000 jersey pemain ludes terjual. Jika satu jersey dihargai sekitar 1,6 juta rupiah, itu berarti klub meraup sekitar 16 miliar rupiah hanya dari penjualan merchandise tersebut. Angka ini belum termasuk pendapatan dari sponsor yang naik, harga tiket yang melonjak, dan pamor klub yang meroket di kawasan Asia. Pendapatan yang berlimpah ini menjadi motor utama. Dana besar yang didapat dari performa di AFC Champions League 2, dari subsidi perjalanan, bonus kemenangan, hingga efek bisnis yang meledak akan digunakan untuk putaran rencana selanjutnya. Dan masuklah kita pada bagian transfer yang siap membuat Persib menjadi brand sepak bola Asia dengan kekuatan ekonomi paling stabil. Jika kita berbicara tentang rencana besar Persib di Asia, dua nama yang paling sering disebut adalah Ole Rumenji dan Joy Pelupessy. Dua pemain diaspora yang keberadaannya bukan hanya akan memperkuat Persib, tapi berpotensi mengubah total peta kekuatan sepak bola Indonesia. Rumor beredar kencang, menyebutkan bahwa winger lincah Ole Rumenji dikabarkan akan bergabung dengan Maung Bandung jika mereka berhasil lolos ke fase gugur AFC Champions League 2. Kabar ini semakin kuat setelah situasi Rumenji di klubnya Oxford United tengah tidak baik-baik saja. Setelah sempat cedera dan kembali tampil membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Ole justru menghilang dari daftar skuad Oxford. Tidak dimasukkan ke tim, tidak dimainkan. Artinya peluang untuk pindah, terutama ke klub yang tengah berkembang pesat di Asia seperti Persib, terbuka sangat lebar. Nama kedua adalah Joy Pelupessy, gelandang tengah yang sudah lama diincar Persib sejak musim lalu. Kabarnya kini semakin dekat ke Bandung. Pelupessy saat ini bermain di Lommel SK, klub kasta kedua Belgia, dengan performa yang sangat stabil. Secara finansial, Persib memiliki posisi negosiasi yang kuat, mengingat kontrak Pelupessy akan habis di akhir musim ini. Dengan dana besar yang dimiliki Persib dari kesuksesan AFC Champions League 2, Pelupessy diyakini bisa menjadi partner sempurna untuk Tom Hey atau Mark Klok di lini tengah, mengisi kekosongan saat rotasi atau cedera. Jika dua transfer ini benar-benar terjadi, Persib tidak hanya memperkuat diri untuk bersaing di Asia, namun juga tidak langsung ikut membangun masa depan timnas Indonesia. Pemain diaspora bisa memiliki tempat berkembang yang profesional tanpa harus jauh-jauh ke Eropa. Bermain di klub-klub Indonesia di atmosfer sebesar GBLA, di kompetisi Asia, dan di hadapan basis supporter yang luar biasa, sudah menjadi panggung internasional tersendiri. Dan kita sampai pada kesimpulan yang paling penting.
Lewat kiprah gemilang Persib di Asia, Liga 1 Indonesia kini telah melesat naik di peringkat AFC, menduduki posisi 21 di Asia, peringkat ke-10 di wilayah timur, dan peringkat ke-5 di ASEAN. Peringkat ini bukan berasal dari teori, ini adalah hasil kerja keras di lapangan. Persib menjadi penyumbang poin terbesar bagi Indonesia di ranking AFC. Lebih dari seperempat total poin nasional datang hanya dari klub ini. Dampaknya sangat nyata, nilai liga ikut naik, perhatian investor datang, sponsor global mulai melirik, dan pemain diaspora semakin percaya diri untuk pulang. Apa yang dulu hanya mimpi, kini mulai terlihat nyata. Klub Indonesia bersaing di level Asia dengan standar profesional sekelas Eropa. Persib telah menunjukkan bahwa sepak bola kita bisa dikelola dengan serius, punya visi jangka panjang, dan tetap mengandalkan cinta supporter yang luar biasa. Dari GBLA hingga stadion-stadion Asia, suara Bobotoh telah menjadi simbol kebangkitan Indonesia di pentas internasional.